Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Siti Purwansari atau biasa kalian panggil dengan Ibu Sari akan memberikan materi mengenai tata kelola keuangan atau otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11. Dalam hal ini kita tidak bisa atau belum bisa untuk bertatap muka karena masih adanya pemberlakuan PPKM. Jadi saya harapkan kalian semua bisa mengikuti materi dan pembelajaran dari jarak jauh ya, atau kita melalui daring. Baik, kita lanjut langsung ke modul 1, yaitu tentang administrasi keuangan. Di situ ada ruang lingkup administrasi keuangan. Di dunia administrasi itu berkembang, bisa dari beberapa negara itu bisa mengambil arti masing-masing berdasarkan negaranya ya. Dan di sini saya cuma mengambil dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang artinya itu sebagai istilah tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan dan sebagainya yang biasa ada di office work. Dan secara terminologis atau yang sekarang sering kita ketahui itu dengan istilah administrasi, yang arti luasnya adalah merupakan proses pengelolaan atau kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian mengenai administrasi keuangan itu ada beberapa pendapat, dan di sini saya cuma mengambil 2 orang, yaitu menurut Simon dan Delianggi. Kalian bisa lihat di buku ya. Kalau menurut Simon, administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Kemudian menurut Delianggi, administrasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, dan pembukuan. Kemudian bisa dilihat ada prinsip dari keuangan. Atau sebelumnya tuh bisa kita artikan ya, kalau dari pengertian para ahli tersebut, administrasi keuangan adalah upaya manajemen yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Tuh, kemudian kita lanjut dengan komponen administrasi keuangan. Di sana ada penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan perencanaan keuangan. Di mana suatu perusahaan bisa dikatakan sehat itu adalah bila mana administrasinya itu tertata dengan baik, sehingga akan terciptanya suasana kerja yang nyaman dan produktif, serta akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada prinsip administrasi keuangan yang perlu diperhatikan itu adalah konsistensi. Bahasa Inggrisnya konsistensi juga. Konsistensi itu merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan dalam organisasi. Kemudian ada akuntabilitas atau accountability. Itu adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan oleh pihak ketiga telah digunakan. Kemudian ada transparansi. Memiliki arti bahwa organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada para pemangku kepentingan,
termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Kemudian yang keempat ada kelangsungan hidup atau viability. Mempunyai arti yaitu memiliki makna agar keuangan terjaga. Pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kemudian kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Kemudian ada integritas atau integrity, yaitu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Kemudian ada pengelolaan atau stewardship. Di sini memiliki arti bahwa organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada standar akuntansi atau accounting standards, yaitu sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi dalam hal ini bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan dalam organisasi. Kemudian kita lihat ada tujuan dan manfaat administrasi keuangan. Di sini tujuannya adalah memperlancar proses keluar masuknya uang, kemudian memperoleh transaksi uang, adanya bukti transaksi, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini nanti dilampirkan atau dilaporkan dalam jurnal keuangan ya. Kemudian ada manfaat administrasi, yaitu teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik dan berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan keuangan. Nah, untuk saat ini materi kita sudahi dulu, Ibu sudahi dulu. Kita lanjut di materi berikutnya, yaitu petugas administrasi keuangan nanti di minggu depan. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas dan absennya yang akan Ibu berikan melalui link. Kemudian saat ini patuhi selalu protokol kesehatannya. Jangan lupa untuk mengurangi mobilitas di luar ruangan. Ibu sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.